Pemirsa, publik geram dengan ulah Priguna Anugrah, seorang dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, yang memperkosa anak seorang pasien usai membiusnya. Belakangan, polisi menyebut pelaku punya kelainan seksual. Apakah ini akan meringankan hukuman bagi pelaku? Kita sudah bersama dengan Reza Indragiri, selaku ahli psikolog forensik. Selamat siang, Bang Reza. Selamat siang. Bang Reza, kita mengetahui bahwa perkara ini membuat masyarakat bingung dengan kasus yang terjadi. Seorang dokter melakukan tindakan yang di luar nalar begitu. Apakah ini bisa disimpulkan bahwa pelaku ini sudah menyiapkan secara matang begitu untuk melakukan aksi kejinya? Dari kronologi disampaikan oleh Polda Jabar, memang saya menangkap kesan kuat bahwa pelaku ini sudah sangat fasih dalam melancarkan aksi jahatnya. Bagaimana dia menentukan target secara spesifik, dia barangkali juga memiliki pertimbangan dan insentif yang akan dia peroleh, manfaat kesenangan misalnya, juga dia pilih waktu ketika suasana sunyi, dia pilih lokasi yang barangkali tidak terpantau oleh otoritas keamanan di rumah sakit, dia pilih waktu yang barangkali teman-teman atau koleganya juga sedang istirahat, dia pakai instrumen berupa obat bius, itu merupakan sumber daya yang dia pilih. Demikian pula ketika media mengabarkan bahwa pelaku menggunakan alat kontrasepsi, saya bayangkan itulah cara pelaku untuk meminimalkan resiko berupa tertinggalnya barang bukti pada tubuh korban. Target, insentif, sumber daya, dan resiko. Saya bayangkan bahwa 4 hal itu sudah ada di benak pelaku sebelum dia melancarkan aksinya. Sehingga ya inilah tanda-tanda betapa seorang pelaku kriminal sudah sangat fasih melancarkan aksi jahatnya, sehingga kita punya alasan kuat untuk menyebut bahwa tersangka boleh jadi memang merupakan pelaku kejahatan perkosaan yang terencana dan seorang residivis. Polisi menyebut akan memeriksa kondisi kejiwaan tersangka begitu, karena berdasarkan pengakuan tersangka sendiri, dia memiliki fetis atau seperti menikmati melihat lawan mainnya tak berdaya untuk urusan seksualitas. Nah, tes seperti apa yang sesuai untuk diterapkan kepada tersangka ini? Saya tidak ingin gegabah langsung dengan menyebut jenis-jenis tes yang bisa dikenakan kepada tersangka. Justru saya mempersoalkan bahwa narasi sedemikian rupa justru diutarakan oleh pihak Polda Jabar. Sejak Indonesia punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, semestinya kita semua, termasuk otoritas penegakan hukum, punya keinsafan yang sama, bahwa pelaku kekerasan seksual haruslah dihukum seberat-beratnya. Tetapi sayang beribu sayang, keharusan untuk berpikir dan bekerja dengan filosofi retributif macam itu, justru seolah terpatahkan ketika Polda Jabar melambungkan narasi bahwa tersangka adalah pengidap kelainan seksual atau bahkan gangguan jiwa, sebagaimana yang saya simak di salah satu stasiun televisi. Ketika narasi tentang kelainan seksual atau gangguan jiwa itu dikenakan kepada diri tersangka, maka logis kita harus konsekuen bahwa pelaku kejahatan yang mengidap gangguan jiwa, punya penyakit, punya permasalahan kesehatan, punya patologi, punya abnormalitas, punya dan hal-hal jenis lainnya, justru tidak sepatutnya dikenakan hukuman seberat-beratnya, tapi justru harus diberikan penyikapan dengan filosofi rehabilitatif atau penyembuhan. Kita kembalikan ke masyarakat. Apakah masyarakat sudi bahwa tersangka yang satu ini alih-alih dikenai sanksi yang sifatnya retributif, mata balas mata, sakit balas sakit, ataukah justru kita harus kenakan perlakuan yang sifatnya rehabilitatif atau penyembuhan kepada yang bersangkutan, mengingat Polda Jabar yang sudah terlanjur menyebut bahwa tersangka mengidap kelainan seksual atau gangguan jiwa. Karena itu, kita perlu kembali ke pembahasan atau diskusi yang lebih mendasar, bukan jenis tesnya yang harus kita perbincangkan, tapi benarkah bahwa kondisi tersangka memang apa boleh buat memaksa kita untuk berpikir tentang kemungkinan adanya penanganan yang sifatnya rehabilitatif ketimbang retributif. Baik, Bang Reza, berarti kita harus fokus dengan pernyataan kepolisian bahwa pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan gitu. Kita fokus dulu dan akhirnya fokus kepada hukuman gitu. Namun apakah perilaku tersangka itu bisa masuk ke dalam kategori pidana karena faktor bawaan, termasuk masalah penyakit seksual, atau faktor lingkungan
masa lalu dan masa sekarang yang mungkin ikut memengaruhi sebuah tindakan kejahatan tersangka kemarin? Orang disebut-sebut bahwa tersangka ini mengidap somnofilia. Saya justru pertanyakan, apakah kondisi tidak sadarnya korban memang sesuatu yang dicari, artinya menjadi tujuan si pelaku, ataukah kondisi tidak sadarnya korban itu merupakan cara agar pelaku bisa melancarkan aksi jahatnya tanpa perlawanan dari korbannya. Ini dua hal yang terkesan mirip tetapi berbeda. Sekali lagi, somnofilia menjadikan ketidaksadaran korban sebagai tujuan. Sementara pelaku perkosaan menjadikan ketidaksadaran korban sebagai cara. Nah, yang mana sebetulnya yang sedang menjadi pembahasan kita? Yang mana yang sesungguhnya menjadi penjelasan tentang perilaku tersangka? Sayang beribu sayang dari pihak Polda Jabar tidak memberikan kejelasan tentang hal itu. Karena itu saya ketimbang mengangkat narasi tentang kemungkinan bahwa tersangka memiliki kelainan seksual atau gangguan kejiwaan, saya lebih memilih bahwa kita semua, lebih khusus lagi otoritas penegakan hukum, mengangkat narasi bahwa tersangka adalah orang yang faktanya telah menjadikan korban berada dalam kondisi tidak sadar sehingga tersangka dapat melancarkan aksi perkosaan tanpa perlawanan. Itulah yang sebutan, itulah gambaran yang patut kita sematkan kepada tersangka. Alhasil sekali lagi, sangat tepat kiranya kita punya alasan yang kuat bahwa tersangka merupakan pelaku perkosaan yang terencana sekaligus merupakan seorang residivis. Mengingat korbannya dikabarkan lebih dari satu orang. Pak Reza, berarti dengan kata lain bahwa pernyataan tersangka ini yang mengaku mengalami kelainan seksual dan segala macamnya seperti itu berpotensi meringankan hukuman bagi pelaku sendiri, begitu? Sesungguhnya sudah jamak bahwa pelaku pidana akan berusaha mencari celah hukum agar bisa lolos dari lubang jarum. Caranya banyak. Nah, tidak tertutup kemungkinan salah satu cara untuk meloloskan diri dari jerat pidana itu adalah dengan memperagakan malingering atau pura-pura sakit. Sakit A, gangguan B, kelainan C, dan seterusnya, dan seterusnya. Alhasil, kita jangan sampai kemudian memakan mentah-mentah apapun klaim tentang ketidaksehatan seorang pelaku kejahatan. Otoritas penegakan hukum, terutama polisi, harus paham betul kita tidak sedang berbicara tentang Dr. P sebagai orang yang anggaplah punya kelainan atau gangguan jiwa, tapi sesungguhnya isu utamanya, persoalan induknya adalah kita sedang berbincang tentang Dr. P yang disangka telah melakukan kejahatan serius, yaitu kejahatan seksual. Dengan potret semacam itu, maka sekali lagi, ketimbang mengasosiasikan peristiwa ini dengan serbaneka kelainan ataukah gangguan, saya memilih mendudukkan persoalan ini sebagai persoalan pidana, di mana seorang dokter jahat disangka telah melakukan kejahatan serius. Kalau suatu saat dia terbukti sah dan meyakinkan melakukan perkosaan itu, maka sudah barang tentu konsekuensi yang dikenakan kepada dia sepatutnya adalah hukuman yang sifatnya retributif, menyakitkan dan menderitakan setara dengan penderitaan yang sudah dialami oleh korban ataupun para korban. Baik, Bang Reza, kita sama-sama menantikan pernyataan berikutnya atau tindakan berikutnya dari pihak kepolisian Jawa Barat. Dan terima kasih psikolog forensik Reza Indragiri telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat selalu.